kita tadi boleh membandingkan diri kalau kita dapat hal-hal positif. Iya. Tapi kalau misalnya kita ngebandingin diri dengan orang lain dan kita banyak dapat dampak negatif dan memaksakan diri untuk ngikutin orang lain yang kita sendiri nggak mampu, itu menurut aku yang harus dihindari. Iya, betul. Gitu. Nah, kalau menurut kamu gimana? Boleh nggak sih kita ngebandingin diri kita sama orang lain gitu? Iya, betul. Ketemu lagi di Ngeteh Bareng Suami. Hari ini kita akan ngobrolin satu pertanyaan. Jadi pertanyaannya adalah, bolehkah kita membandingkan diri dengan orang lain? Boleh nggak sih? Nah, kalau misalnya aku mau cerita dulu ya. Iya. Pendapat aku maksudnya. Gimana? Boleh nggak? Kalau ditanya boleh enggak, jawabannya bisa boleh, bisa enggak. Iya, betul. Jadi boleh kalau misalnya dengan kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu kita bisa lebih banyak dapat dampak positif. Iya. Jadi boleh-boleh aja sih gitu. Kayak dulu aku mau cerita sedikit. Dulu aku kan pas SMP itu jalannya agak ngebungkuk. Kamu yang ngingetin juga kan waktu itu. Karena kita satu SMP gitu. Kamu kok jalannya agak ngebungkuk gitu. Jujur waktu itu agak minder. Ngerasa nggak lebih baik dari teman-teman yang lain gitu kan. Pokoknya insecure, ngerasa nggak lebih gaul, nggak lebih pinter saat itu, nggak lebih cantik, nggak lebih bagus lah penampilannya. Akhirnya tanpa aku sadarin, otomatis kayak jalannya tuh menunduk terus gitu ya. Jadi rada ngebungkuk gitu. Rada ngebungkuk. Dan kamu waktu itu ngingetin. Yeah. Nah akhirnya dari kamu ngingetin itu aku jadi sadar, oh iya sih, aku ngebungkuk. Gitu, karena aku sempat lihat juga kan. Ya, lihat orang lain ya, yang jalannya kok bisa tegak gitu loh ya. Nah akhirnya ngelihat orang-orang kok pede gitu. Akhirnya aku coba untuk lebih pede karena kamu juga waktu itu yang motivasi. Kamu tuh cantik kok gitu kan, kamu pinter segala macam, harusnya nggak ngebungkuk, lebih pede, coba jalannya lebih tegak. Nah akhirnya aku nyoba lihat, memperhatikan teman-teman sekitar yang lebih pede, akhirnya bisa tuh seiring waktu memperbaiki cara jalan. Itu sebenarnya remeh ya, cuma kan cuma apa sih, itu penting lah kalau menurut aku. Untuk kita percaya diri gitu. Dan kalau misalnya nggak boleh itu gini, kita tadi boleh membandingkan diri kalau kita dapat hal-hal positif. Tapi kalau misalnya kita ngebandingin diri dengan orang lain dan kita banyak dapat dampak negatif dan memaksakan diri untuk ngikutin orang lain yang kita sendiri nggak mampu, itu menurut aku yang harus dihindari. Iya, betul. Gitu. Nah kalau menurut kamu gimana? Boleh nggak sih kita ngebandingin diri kita sama orang lain gitu? Iya, betul. Meng-compare. Sebenarnya boleh-boleh aja ya. Ini juga kita sebagai diri sendiri, misalkan membandingkan dia dengan orang lain, itu boleh juga iya, boleh juga enggak gitu kan. Tadi sesuai dengan yang tadi. Mungkin boleh ketika kita mendapatkan hal-hal yang positif, dan nggak boleh ketika kita ternyata cuma dapat hal-hal yang negatif aja. Kalau misalkan kita bisa hal-hal yang possible, misalkan ya, dia bisa kok berprestasi gini, saya juga pasti bisa gitu. Itu untuk motivasi, itu bagus gitu. Tapi kalau ternyata ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, membandingkannya terus jadi akhirnya kita stres sendiri gitu ya itu bahaya sih sebenarnya. Begitu juga biasanya orang tua atau kakak atau keluarga ya, biasanya suka membandingkan nih. Biasanya suka membandingkan, kakak kamu lebih pintar, kok kamu nggak bisa. Mungkin tujuan dia untuk supaya kita lebih semangat gitu dan loh, termotivasi. Tapi kadang kita enggak, apaan sih dibandingin sama kakak, apa sih dibandingin sama adik, apa sih dibandingin kok sama sepupu, apalagi kalau dibandingin sama tetangga. Orang lain. Iya, buat apa gitu, ngapain gitu. Sebaiknya dihindari sih kita nanti jadi orang tua. Harapannya mungkin gitu. Memotivasi dengan cara itu bisa kok si ini dia nilainya gini, kok kamu nggak bisa. Iya, mungkin tujuannya untuk positif ya, tapi ternyata kitanya kadang sebagai anak gitu ya, kadang ngapain sih dibanding-bandingin. Bahkan sama adik sendiri atau sama kakak sendiri aja kadang kan gitu. Ngapain dibandingin sama kakak, ngapain dibandingin sama adik gitu kan, karena kan kita beda-beda gitu. Kemampuannya juga beda-beda ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk orang tua nih atau untuk keluarga ya yang suka membandingkan seperti itu dan tujuan positif, nyampe nggak tujuannya?
Iya. Kalau misalkan nyampe ternyata dia termotivasi, nggak dengan apa-apa. begitu Nggak apa-apa, lakukan terus seperti itu. Tapi kalau ternyata orang yang nggak termotivasi malah marah, ya jangan dilakukan terus-terusan. Itu apalagi malah stres gitu iya, kan itu mah berarti ngajak ribut, malah justru membuat konflik ya, membuat konflik. bahkan di keluarga. Jangan dong, jangan seperti itu. Kita lihat dulu reaksinya. Kalau reaksinya positif, berarti tujuannya tercapai. Tapi kalau reaksi negatif, ya jangan melakukan hal itu lagi. Gitu aja sih, gampang. Sesimpel itu ya. Begitu juga kita sebagai individu sendiri nih. Kalau misalkan kan ada pepatahnya gini ya. Ketika kita ngerasa terpuruk, kita harus ngeliat ke yang lebih bawah. Iya. Membandingkan sama orang yang lebih di bawah. Jadi kita nggak ngerasa, oh ternyata saya nggak parah-parah banget kok. Iya. Saya nggak sengsara-sengsara banget. Masih banyak yang lebih parah, yang lebih sengsara, tapi mereka bisa senyum, ya saya juga harus bisa. Buat lebih bersyukur gitu ya. Dan ketika kita lagi posisi yang paling tinggi nih, lagi keren-kerennya atau lagi jaya-jayanya, kita harus ngeliat lagi, oh ada yang lebih hebat dari saya. Jadi saya harus tetap rendah hati, saya harus tetap semangat juga untuk lebih tinggi lagi, dan seperti itu. Jadi kita harus bisa seperti itulah. Jadi kapan kita ngelihat ke bawah, kapan ngelihat ke atas gitu. Yang penting tujuannya tetap positif dan harus tercapai. Kalau misalkan tujuannya tidak tercapai, ya kita pakai cara yang lain. Seperti itu sih mungkin. Kalau nanya ke diri kita, boleh enggak, itu sih tergantung ya menurut aku ya. Tergantung situasi dan kondisi. Iya, teman-teman juga beda-beda mungkin ya. Beda pendapat juga mungkin bisa share juga ke kita. Jadi kalau menyangkut diri sendiri sih, karena diri kita yang bertanggung jawab, itu sih terserah gitu. Iya, betul. Mau kita banding-bandingin atau enggak, yang penting jangan sampai di luar kemampuan kita gitu kan, yang akhirnya bikin stres dan lain-lain karena ikutin orang. Kalau di luar kemampuan kita, kalau kita mau mencoba meraih nggak apa-apa, cuma harus tahu batasannya. Kalau misalkan kita nggak mampu ya nggak apa-apa. Makanya di beberapa video sebelumnya ya, kalau nggak salah pernah kita bahas juga ya, kayak misalkan sukses before 30. Loh, saya udah 30 lebih nih, gimana dong? Ya nggak apa-apa. Nggak harus sama. Nggak harus sama. Yang penting semangatnya sama gitu loh. Itu untuk teman-teman yang mungkin masih 20 tahunan, ya mudah-mudahan bisa sukses sebelum umur 30. Kalau yang udah 30-an, ya mungkin harus bisa sukses sebelum umur 40 gitu. Kalau umur 40-an ya terus. Mungkin seperti itu terus saja terus. Jadi nggak perlu kecil hati gitu. Wah, saya udah lewat 30 tapi belum sukses nih. Gimana dong? Ya nggak apa-apa. Kita jalan di timeline-nya masing-masing. Ya benar, setuju. Gitu jadi aja. Yang penting yang harus diingat adalah, kalau menurut aku ya, setiap orang itu punya timeline masing-masing. Iya, betul. Punya jalannya masing-masing. Punya jalan masing-masing, punya tracknya masing-masing. Nggak bisa kita pakai tracknya orang ini, nggak bisa pakai tracknya orang itu. Gitu. Ya mungkin bisa, kalau bisa nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, ya kita harus sadar bahwa kita punya tracknya sendiri. Gitu sih. Oke, mungkin segitu aja bahasannya. Mungkin teman-teman punya cerita juga, boleh share di komen ya. Segitu aja dulu di Ngeteh Bareng Suami hari ini. Sampai jumpa di Ngeteh Bareng Suami selanjutnya.